Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori dari kelas PM 2022E dengan NIM 220301741122. Di sini saya akan menjelaskan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi kita, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari sekarang. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia dengan yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai perhubungan antara pemerintahan Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa, juga menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1928, saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Pada masa penjajahan Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda. Pelarangan tersebut menimbulkan dampak positif yang terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu, pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam kehidupan berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga dipakai berkedudukan sebagai bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan pemerintahan yang berkaitan dengan negara. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin bertambah. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang saat ini dikenal dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berbagai upaya mengembangkan bahasa Indonesia telah ditempuh, seperti adanya perubahan ejaan, yaitu dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, dan ejaan yang disempurnakan hingga sekarang yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia. Nah, di era sekarang, bahasa Indonesia hampir dilupakan. Kita sebagai warga Indonesia harusnya mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa negara sendiri. Melestarikan bahasa Indonesia adalah hal yang wajib dilanjutkan oleh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia. Di masa mendatang, diharapkan bahasa Indonesia lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern. Hal ini dapat terwujud apabila bahasa Indonesia digunakan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti dukungan dari negara, dukungan dari pemerintahan, atau dari lain-lainnya dalam berbagai bentuk. Sekian narasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.